Halo Plus Fleksi, nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Kamis kemarin, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS diperiksa lebih dari 9 jam terkait dugaan pencemaran nama baik dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Usai menjalani pemeriksaan, penyidik Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin punya alasan ketiga tersangka tidak ditahan. Menurutnya, Roy Suryo CS akan mengajukan ahli dan saksi meringankan. Tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Polisi menjelaskan ada 2 ahli dan 3 saksi meringankan yang diajukan Roy Suryo CS. Selanjutnya, ahli dan saksi tersebut akan segera dimintai keterangan oleh penyidik. Lantas, akankah para ahli dan saksi yang meringankan yang diajukan Roy Suryo CS menjadi senjata pamungkas yang akan membebaskannya dari jerat pidana? Lalu, mau dibawa kemana polemik ijazah Jokowi? Yaitu yang menjadi pertanyaannya, apakah pengajuan dari saksi dan juga ahli dari Roy Suryo CS ini menjadi senjata pamungkas untuk membebaskan mereka dari jeratan hukum? Langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda berbincang-bincang bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Ade Darmawan yang merupakan perwakilan dari tim pelapor. Selamat malam Bang Ade. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya langsung saja kita juga akan menyapa yang tadi juga hadir di sini, Bang Aristo, Bang Aribuan, yang juga sudah sempat menjelaskan bagaimana kronologi selaku pakar ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Bang Aristo. Selamat malam, Mbak Windy. Selamat malam semua. Dan di sebelahnya juga ada Bang Abdul Ghafur Sangaji yang merupakan perwakilan dari tim kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat malam, Selamat malam, Sangaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bang. Alhamdulillah. Ya, tentunya ini menjadi perbincangan yang menarik pemirsa. Kita ketahui bersama bahwa Roy Suryo CS ini sudah diperiksa sebagai tersangka perdana pada Kamis kemarin dan juga telah mengajukan saksi dan juga ahli. Ini tentunya menjadi salah satu penyebab mengapa Roy Suryo CS tidak ditahan. Bang Sangaji, boleh memberikan pernyataannya apa yang terjadi? Ya, terima kasih Mbak Windy ya. Jadi pertama yang ingin saya tegaskan adalah ini adalah satu hasil yang maksimal dari doa seluruh rakyat yang mendukung gerakan Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa untuk membongkar dugaan ijazah palsu yang luar biasa mendapatkan perhatian publik. Ya, tentu bukan karena adanya tekanan, bukan karena adanya permintaan, dan juga bukan karena adanya jaminan yang diberikan oleh kuasa hukum maupun pihak-pihak lain sehingga Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa tidak ditahan. Tetapi ini lebih kepada pertimbangan-pertimbangan yuridis. Nah, tidak dilakukan penahanan terhadap Mas Roy karena kebetulan saya salah satu anggota kuasa hukum yang mendampingi Mas Roy dari mulai pemeriksaan awal sampai kemudian terakhir. Jadi saya tahu betul apa yang berkembang di Polda Metro Jaya. Ya. Tidak dilakukan penahanan itu sebetulnya kalau kita merujuk pada ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu tidak sama sekali adanya kekhawatiran dari penyidik bahwa Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa itu sama sekali tidak dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, dan kemudian menghilangkan barang bukti. Ini adalah kewenangan subjektif dari penyidik yang diatur di dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Jadi clear itu. Ya, saya bisa menggambarkan begini. Begitu selesai semua proses pemeriksaan, memang pemeriksaan itu selesai sekitar jam 7 ya.
Dan kami juga nggak tahu bahwa Polda Metro Jaya telah memberikan konferensi pers bahwa 3 tersangka itu tidak ditahan. Karena memang semua alat komunikasi yang kami miliki itu tidak boleh dibawa ke dalam ruang pemeriksaan. Sehingga yang berkembang di luar sana, di Polda Metro Jaya, di ruang konferensi pers, kami juga sama sekali tidak tahu. Saya pikir kalau semua orang pernah menjadi tersangka dan mengikuti pemeriksaan, saya kira itulah menit-menit krusial. Dan itulah detik-detik krusial. Apakah dilakukan penahanan atau tidak. Tapi tiba-tiba datang penyidik. Ya, penyidik memberikan kabar gembira kepada kami juga sebetulnya udah mulai siap-siap juga. Kalau dilakukan penahanan ya sudah. Ya kan, kami sudah menyiapkan juga surat jaminan penangguhan penahanan kalau dilakukan penahanan. Tapi karena pada saat penyidik masuk dan memberikan kabar gembira kepada Mas Roy bahwa Mas Roy setelah dilakukan pertimbangan oleh penyidik, maka Mas Roy boleh pulang. Yang penting sehat saja, sehat. Kemudian semua keterangan Mas Roy sudah didengar. Jadi yang terjadi di Polda seperti itu. Jadi kalau ada wacana-wacana yang berkembang bahwa kuasa hukum memberikan jaminan, sama sekali tidak ada proses pemberian jaminan di Polda Metro Jaya. Bahkan yang berkembang pun kami juga tidak tahu. Tiba-tiba penyidik sudah masuk aja memberikan satu kabar gembira bahwa Mas Roy boleh pulang. Seperti itu, Mbak. Bang Ade, ada perasaan kecewa tidak karena keputusannya adalah Roy Suryo tidak ditahan? Makasih. Gimana ini? Sayalah orang yang paling menginginkan Roy Suryo masuk ke dalam penahanan. Apapun itu tidak boleh saya nafikan itu. Bahwa apa yang dilakukan Mas Roy sudah terlalu membuat tidak hanya situasi kebatinan keluarga besar Bapak Insinyur Joko Widodo yang menerima hoaks hari demi hari, waktu demi waktu. Dari tahun 2020, hoaks ini berkembang terus. Menimpa keluarga besar Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kalau beliau sih kuat. Tapi kalau ditanya saya secara pribadi ya tentunya saya sangat menginginkan Roy Suryo untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Namun ketika diumumkan oleh pihak Polda Metro, ya tentunya saya juga tidak bisa mengintervensi itu. Itu adalah hak Polda Metro. Namun perlu diingat Mbak Wendy, bahwa masih ada 5 yang belum diperiksa. 5, kemudian apakah klaster pertama ini nanti ikut dipanggil kembali setelah diperiksa 5 ini? Klaster 2 ya, klaster 2 Mas Roy ya. Klaster pertama ini setelah diperiksa 5 orang ini, apakah dipanggil kembali untuk membuktikan bahwa yang mana sih sebenarnya yang memproduksi hoaks, yang mana sih yang sebenarnya yang menyebarkan hoaks tadi. Jadi ini kan tuduhan palsu. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lama sama dengan di stasiun ini, saya sering mengatakan bahwa ada 2 perkara yang lahir setelah adanya laporan. Yaitu yang pertama yang ada di Mabes Polri, yaitu tuduhan ijazah palsu. Kemudian Pak Joko Widodo melaporkan tuduhan palsu tersebut. Ya kan? Jadi ijazah asli Pak Jokowi saat ini sudah berubah wujud. Apapun itu kita tidak bisa nafikan. Begitu buka judul di Google aja, bukan ijazah asli Pak Jokowi. Kasus ijazah palsu Jokowi. Ibu cari di situ, Mbak Wendy cari ijazah asli Pak Jokowi, nggak keluar barang itu, bos. Nah, inilah yang menjadikan bahwa terjadi produksi informasi seperti yang dikatakan ahli. Saya meng-copy paste. Ya. Produksi ini betul-betul orang bilang ya menjadi umum. Tetapi sekali lagi saya selalu klaim bahwa ini kelompok kami. Saya tidak pernah mengatasnamakan rakyat Indonesia. Wah, nggak berani. Nggak berani. Karena kenapa? Kelompok kami yang tidak menerima, yang memenangkan Bapak Insinyur Joko Widodo sesuai dengan polling 78,6%, itu yang kami wakili. Tetapi kalau beliau mewakili
rakyat Indonesia. Baik. Rakyat Indonesia yang mendukung gerakan maksudnya. Oh, Baik. Kita langsung tanyakan kepada ahli ini sebagai pihak yang netral ini kita ini menenangkan bagaimana suasana di sini yang sudah hangat. Kita ingin mengetahui Bang Aresto, ternyata ada langkah-langkah lainnya yang bisa diambil oleh seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah dengan menghadirkan ahli maupun saksi, Bang Aresto. Ya. Tadi sebelum menjawab itu, pertama saya mau menggarisbawahi dulu kata netral tadi ya. Saya definisikan dulu kata netral. Saya di sini itu ibaratnya komentator yang sedang melihat jalannya pertandingan. Ya. Kadang-kadang saya hanya menjabarkan fakta. Kadang-kadang kalau itu menyenggol Bang Sangaji ya saya harus katakan. Tapi kalau saya menyenggol Bang Ade, saya harus katakan. Itu definisi netral. Tentunya di tengah-tengah makanya itu dulu. Ya, itu dulu pertama. Jadi komentator pertandingan yang melihat jalannya pertandingan. Pertama. Yang kedua, betul ya, ajukan saksi dan ahli ini adalah hak. Itu ada dalam pasal 65 KUHP. Baik. Persoalannya bukan itu. Tapi persoalannya apakah mengajukan saksi dan ahli ini cukup signifikan ya untuk, kalau ini ibarat pertandingan, untuk melawan balik tadi. Karena ini sudah tersangka. Ya, ini sudah tersangka, ini inches away dari masuk ke penahanan. Tidak dilakukan penahanan, tapi bahaya penahanan itu terus akan ada. Kita tidak tahu apa yang ada dalam back of mind-nya penyidik. Apakah dikasih dulu angin, kita lihat ini. Kita lihat dulu, bisa nggak membuktikan, kalau nggak saya tahan. Saya nggak tahu. Kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, begini, betul boleh saksi dan ahli, tapi saya selalu katakan, kalau saksi dan ahlinya Bang Sangaji ini ya tidak cukup kuat, maksudnya apa? Gini, karena yang dipermasalahkan ini kan ijazah palsu. Nah, pertama nih definisi palsu dulu apa? Pertama, gini, kalau definisi palsu substansi, itu rasanya susah untuk dilawan lagi. Kenapa? Karena UGM berkali-kali sudah mengatakan itu. Makanya sekarang bergeser, definisi palsu secara ijazah secara kertas. Nah, kalau ijazah secara kertas, maka yang dilakukan, ya, dia harus, ahli ini harus mengatakan ijazah ini secara kertas ini, itu tidak memenuhi syarat, misalnya baru dibuat. Dan untuk mengatakan itu, harus diberikan akses kepada barang bukti ijazah aslinya itu. Kalau tidak punya akses ini akan sia-sia saja ahli dan saksinya. Tapi, karena ahlinya polisi mengklaim bahwa dia sudah melaboratorium lapor ya, mengecek itu asli ya, yang dengan bahasanya yang identik dengan komparasi dengan teman-teman seangkatannya. Nah, artinya yang saya mau katakan ini ada mountain to climb, ada gunung yang harus didaki untuk Bang Sangaji dan kawan-kawan. Karena pertandingan ini sekarang favoring pihaknya dari Mas Ade, gitu, Mbak. Tapi Bang Aresto, apakah menjadi hal yang lumrah, terutama dalam penyidikan sebuah kasus yang mungkin telah dilakukan penentuan tersangka ini, untuk di saat injury time kemudian mengajukan ahli maupun saksi? Sangat umum untuk mengajukan saksi dan ahli, karena dan itu harus dijamin. Karena gini, Mbak Windy, orang mau jadi tersangka itu adalah root of all problems, akar dari segala persoalan yang akan menimpa dirinya. Kenapa? Karena dengan jadi tersangka dia bisa ditangkap kapan aja, ditahan kapan aja, rumahnya bisa digeledah, barangnya disita dan lain-lain. Oleh karena itu undang-undang ya, logikanya dia memberikan instrumen untuk melawan, untuk membela dirinya. Tapi persoalannya instrumen di KUHP ini diberikan instrumen itu tuh masih agak basa-basi. Kenapa agak basa-basi? Karena kita lihat nggak ada kewajiban, nanti coba ditanya Bang Sangaji, dikasih nggak mengajukan ahli untuk melab for nggak? Apa ahlinya? Nanti saya jawab. Nah, kalau tidak diberikan akses kepada ijazah aslinya, dia kan sekarang amunisi utamanya ini kan untuk menyerang ijazah sebagai kertas ini palsu. Karena ijazah sebagai substansi itu sudah diklaim oleh UGM bahwa ini asli. Nah, itu susah dibantah kecuali bisa membuktikan UGM-nya ini juga kong kali kong. Nah, ini persoalan yang serius dan sangat sulit untuk membuktikan itu. Gitu, Mbak Windy. Baik, Bang Sangaji sendiri, definisi dari saksi maupun ahli yang meringankan. Yang dimaksud dengan meringankan ini siapa saja? Nanti dijawab ya, Bang Sangaji. Usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami masih akan kembali.